dia tidak wajib zakat ya. Oke ya, aman ya. Ustazah, darah keluar karena sakit habis operasi, bolehkah sholat? Nggak apa-apa. Ya, jika keluarnya itu pada wilayah yang sakitnya, itu najis ma'fu, najis yang dimaafkan ya. Oke, gitu. Jadi gini guys ya, darah itu dan nanah itu najis guys. Cuma jika darah dan nanah itu berada pada wilayah sakit, maka dia menjadi najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Jerawat, darah. Sebenarnya darah itu najis. Nah, cuma karena dia ada pada bagian jerawat yang sakit saja, maka dia najis ma'fu ya. Ustazah, Al-Muluk dibaca habis maghrib sesudah baca Yasin. Boleh, is oke, nggak masalah. Baca surah 3 kul sebelum tidur saat haid nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Jadi wanita haid itu boleh berzikir, boleh berdoa, boleh mengingat kekurangan diri, boleh sekedar mengulang hafalan aja dalam hati. Boleh, siap Mbak Eli. Lebih baik mana habis sholat banyakin zikir apa baca Al-Quran? Dua-duanya boleh, nggak ada yang lebih baik. Ya, karena Al-Quran itu bagian dari zikir ya. Tapi yang penting jangan lupa doa. Karena habis sholat itu doanya mustajab ya. Oke, iya balik lagi ya. Ustazah, niat kode puasa tapi pagi marah-marah itu gimana? Marah tidak membatalkan puasa ya. Cuman marahnya aja yang berdosa kalau sampai nyakitin hati orang ya. Ustazah mau nanya, sholat taubat dilakukan setelah sholat apa baiknya? Sholat taubat itu bisa dikerjakan siang dan malam, bebas aja mau kapanpun ya teman-teman ya. Oke, aman ya teman-teman. Zakat kan sisa uang yang ada apa sejumlah hasil penjualan, sejumlah profit, untungnya berapa sebelum dipotong kebutuhan. Ustazah, oke. Suami baca Quran tidak paham tajwid, apa boleh jadi imam di rumah? Suami hanya perlu untuk jadi imam belajar tajwid pada bacaan Al-Fatihah doang. Ayat pendek coba dikuasai satu ayat yang diulang terus menerus setiap sholat gak jadi masalah ya. Yang penting Al-Fatihahnya tepat. Karena Al-Fatihah itu penting karena menghilangkan satu mat dalam Al-Fatihah atau satu panjang pendek sama dengan menghilangkan satu huruf dalam Al-Quran. Sholat taubat dikerjakan di malam hari. Berapa rakaat? Sholat taubat itu adalah sholat yang bisa dikerjakan kapanpun siang dan malam. Kapanpun siang dan malam ya teman-teman ya. Jadi bisa malam bisa siang. 2 rakaat boleh, 4 rakaat juga boleh, nggak jadi masalah ya. Sedang haid bolehkah sebelum tidur mandi ayat? Mandi ayat apa itu? Oke, Ustazah, jika sholat istikharah dilakukan tiap malam gimana? Nggak masalah. Teman-teman perhatikan yang sering aku sampaikan. Ada 5 jenis sholat yang teman-teman tidak perlu tahu waktunya itu kapan. Ya, jadinya dia bisa tuh dilakukan 24 jam gitu ya. Dilakukan 24 jam boleh ya guys. Nah, jangan habis subuh, jangan habis asar. Nah, apakah nama sholatnya? Sholat taubat. Jadi nggak perlu khawatir lagi. Sholat taubat kapan saja, nggak perlu lagi. Kapanpun bisa ya. Sholat sunat taubat, sholat hajat, sholat istikharah, wudhu, tahiyatul masjid, taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid, taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Nah, sholat itu bisa dikerjakan kapanpun siang dan malam. Caranya kayak sholat subuh aja. Sengaja aku sholat sunat taubat misalnya 2 rakaat. Iya Mbak Bulbul, sunnah atasku karena Allah. Oke, gitu ya. Saya lakukan zakat mal sebelum uang itu ditabung. Boleh nggak? Boleh. Saja kalau kita karena zakat penghasilan ya memang sebelum ditabung Mbak. Kalau udah ditabung nanti namanya zakat tabungan ya. Oke ya. Ustazah, oke sebentar ya. Kita sholat sebelum musola terdekat azan. Boleh nggak? Soalnya udah dengar azan dari masjid lain. Nggak apa-apa. Yang penting udah masuk waktu sholat. Jangan-jangan azan di tempat kita tidur tuh muazinnya. Boleh aja Mbak ya. Ustazah, sholat duha itu
Ada witirnya nggak ya? Nggak ada ya Mbak. Jadi sholat duha itu tidak pakai witir ya Mbak. Witir itu cuma di malam hari Mbak. Dari habis isya sampai azan subuh Mbak. Jadi witir itu Mbak cuma di malam hari Mbak. Dari habis isya sampai azan subuh. Ya, jadi pagi boleh duha tapi ndak ada witir ya Mbak. Ustazah, ya, oke, membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas diusap ke seluruh tubuh selain kemaluan dan telapak kaki. Iya, tapi nggak usah sampai ke sela-sela, gini aja kan kita pakai baju tidur ya sampai ke bawah ya. Kalau lagi puasa kesal sama suami tapi nggak diungkapin, kesal tidak membatalkan puasa. Ustazah, tanpa sholat subuh berjemaah bolehkah kita syuruk? Boleh, tapi nggak dapat pahala haji umroh. Karena kalau mau dapat pahala haji umroh, dia harus sholat subuh berjemaah di masjid, lalu iktikaf sampai syuruk. Iktikaf lah, zikir, doa, ingat kekurangan diri gitu kan. Kemudian baca Quran sampai datang waktu syuruk. Nah, sengaja aku sholat sunat syuruk 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Udah salam kanan, salam kiri, nah lalu dapat pahala haji dan umroh. Kalau dilakukan di rumah dapat pahala juga sih, hanya saja pahala syuruknya saja ya. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu, di dunia ini ada namanya sholat syuruk. Di dunia ini lebay. Ya, jadi gini guys. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, siapa yang sholat subuh 2 rakaat, lalu dia iktikaf sampai datang waktu syuruk. Ya, lalu syuruk itu 1,5 jam lah dari azan subuh kan. Lalu dia sholat syuruk 2 rakaat. Sengaja aku sholat sunat syuruk 2 rakaat. Sekitar 1,5 jam dari azan subuh ya. Nah itu pahalanya 1 kali haji, 1 kali umroh ya. Ustazah, oke ya, anak saya yang kedua awal pesantren 3 tahun apa sekarang masuk farmasi? Apa maksudnya Mbak Tiara? Pertanyaannya apa nih? Ustazah, apa hukumnya sholat sambil nangis? Nangis tidak membatalkan sholat selagi teman-teman tidak bersuara ya. Selagi teman-teman tidak mengeluarkan suara atau berbahasa Indonesia. Ya, oke. Ustazah, kalau imam lupa kunut, apakah makmum ikut gerakan atau sujud sahwi? Imam lupa kunut, abaikan. Kalau setelah sholat imamnya sebelum salam imamnya takbir untuk sujud sahwi karena lupa kunut, ikuti saja imamnya. Saja, batas waktu sholat tahajud jam berapa? Batas waktu tahajud adalah azan subuh. Selagi masih belum azan masih bisa tahajud. Contoh, azan subuh 4.30. Teman-teman bangunnya jam 4:10. Masih ada 20 menit untuk tahajud. Ustazah, gimana caranya sabar menghadapi ujian hidup? Ingat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jangan fokuskan otak kita hanya pada ujian. Karena sesungguhnya ujian itu sedikit. Cuman pikiran kita yang fokus pada ujian melupakan nikmat sehingga dia jadi terasa berat. Kalau ada orang membenci, fokus kepada orang yang menyukai. Jangan fokus kepada para pembenci. Kalau ada 1 anak yang nakal, coba syukuri masih ada 2 anak lagi yang baik. Kalau punya suami yang nggak bisa diajak bicara karena nggak nyambung atau suka pendiam, coba ingat nikmatnya bahwa dia mau menafkahi. Pokoknya fokus aja kepada nikmat, jangan fokus kepada ujian hidup kita. Semua ujian pasti akan berlalu. Ustazah, sekarang udah nggak masanya lagi orang-orang menyebutkan kekurangan hidupnya. Yang dia mesti tuliskan hanya dosanya. Kekurangan biarin, nggak ada manusia yang sempurna. Ya, nggak ada manusia yang sempurna. Kemarin aku ngisi Zoom online motivasi di salah satu macam perusahaan, aku bilang tuliskan kelebihan kita. Kok nggak kekurangan Bu? Nggak perlu kekurangan, biarlah menjadi kekurangan. Tuliskan kelebihan kita apa. Karena kalau kita ingat kekurangan kita terus, kita akan lupa kelebihan kita. Jadi ingat aja kelebihan kita. Kalau teman-teman dipuji oleh orang, nggak ada salahnya. Kamu muji aku kenapa? Kelebihanku apa? Biar aku pertahanin, itu lebih baik kok. Daripada fokus dengan kekurangan kita kan. Nah gitu ya. Misalnya teman-teman dipuji nih sama suaminya. Adek nih baik, Dang. Baik kenapa Bang?
Coba jelasin bang, biar aku pertahankan, kayak gitu. Fokus dengan kelebihan kita, kekurangan ngapain mau didongkrak juga, ya kan? Nah, orang yang nggak bisa nulis, nggak usah dipaksa nulis, ngomong aja. Orang yang bisa ngomong, nggak usah dipaksa. Orang yang nggak bisa ngomong, jangan dipaksa, dia nulis aja, kayak gitu. Jadi udah gitu aja, sehingga kelebihan itu kita kasih energi yang lebih sehingga dia jadi, ya kan? Sama dengan ujian dan nikmat, fokus kepada ujian nikmat aja. Ustazah, oke sebentar ya. Sholat syuruk apa sama dengan sholat isyrok? Sama aja. Ustazah, oke. Saat sholat berdua sama suami, posisi istri di belakang suami, boleh. Itu ikhtilaful ulama saja kok. Ya boleh aja di belakang suami ya. Ustazah, tabungan di bank udah 30 juta, belum wajib zakat. Wajib zakat itu setara dengan 85 gram emas atau sekitar 158 juta ukuran emas harga sekarang. Ustazah, jam berapa sholat duha? Dari 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur. Oke, 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur. Minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Sengaja aku sholat sunat duha, 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat pertama dianjurkan baca asyams, rakaat kedua dianjurkan baca ad-duha. Tapi kalaupun enggak apa-apa, enggak baca ayat pendek pun enggak apa-apa. Yang penting dikerjakan ya. Kalau mau 12 rakaat maka ngerjainnya 2 2 2 2 2 2. 6 kali salam, 6 kali niat. Kalau ini beneran aku kayak AI guys ya. Gak tangannya tidak bergerak, jawab-jawab aja. Ini beneran pagi ini kayak AI. Jadi aku akui. Kita lanjutkan ya pertualangan ini. Bolehkah istri mempunyai penghasilan sendiri? Mengumrohkan orang tua tanpa izin suami? Boleh. Uang istri adalah haknya istri. Oke? Ustazah, oke gitu ya. Suami mualaf beberapa bulan. Dalam 5 menit terakhir, ya Allah tok TikTok nggak usah ngetiktok. Nah cukup lah diramaikan sama teman-teman tok. TikToknya ngetik ini fitur baru nih guys menurutku ya. Nah dia tuh suka ngasih tahu gitu loh. Dia suka ngasih tahu Anda telah memperoleh like sebanyak sekian. Anda telah memperoleh sebanyak sekian. Jadi dia ganggu kita juga guys. Udah tok nggak apa-apa ya. Nah, slow talk. Sering guys dia ngomong ke aku, Anda sudah mendapatkan like sekian. Privasi Anda akan terjaga. Kami akan memfilter komentar yang mengganggu perasaan Anda. Setelah itu selamat, mereka terus berbagi tentang Anda. Kayak gitu dia guys. Ya dia kasih pengumuman dia si TikTok ini sekarang. Jadi yang terbaca malah typing TikTok guys. Iya kan? Nah kayak gitu dia. Nah jadi terserah lah tok. Biar Ustazah tahu itu iya benar ya. Oke dah coba ya kita fokus dulu ya guys. Oke. Ustazah, saya sakit beberapa hari nggak sholat karena nggak bisa bangun. Gimana cara gantinya? Wah yui. Harusnya kalau sakit mbak tetap sholat ya. Ada dalil shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati faqa'idan. Kalau nggak bisa ya duduk. Fa'ilam tastati fa'ala jam ya. Oke, nah ya fa'ilam tastati fa'ala jam. Kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa'ilam tastati famustalikian. Kalau nggak bisa telentang ya. Ustazah sholat sunat duha lanjut sholat hajat boleh. Baru zikir di akhir nggak masalah ya. Bolehkah zakat mal diberikan tiap bulan untuk Palestina? Boleh karena Palestina fisabilillah ya. Ustazah, suami dapat pesangon tidak wajib zakat ya. Ustazah, aku bingung dengan pilihan pasangan. Lebih baik jalani sholat atau puasa itu jodoh. Oke, aduh ini sangat mengganggu Mbak Tini nih. Pusing milih 2 laki-laki ya. Nah ini sangat terganggu nih Mbak Tini. Aku yakin nih bisa loncat dari gedung nih ya. Jadi kalau ragu di antara 2 laki-laki, Mbak boleh melakukan yang namanya sholat istikharah.
Sholat istikharah aja. Sengaja aku sholat sunat istikharah. 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat istikharah. 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Nah, lakukan tiap hari, nanti Mbak akan yakin dengan sendirinya. Ustazah, oke, sebentar ya. Oke. Ustazah, satu aja kayak ustazah udah cukup langsung kena jantungku guys. Agak lain pun si kawan ini. Ustazah, sholat subuh kalau nggak mandi nggak apa-apa. Selagi tidak dalam keadaan junub dan tidak terkena najis. Hanya saja yang lebih baik adalah teman-teman boleh melakukan sebaik-baiknya pakaian adalah menghadapi Allah. Sebenarnya nggak mandi nggak apa-apa sih sholat subuh, cuman baiknya mandilah biar seger kan. Ustazah, oke, sholat taubat bagusnya dikerjakan kapan? Sholat taubat itu bisa siang dan malam, nggak jadi masalah ya. Oke, oke, baik ya. Iktikaf nggak bisa di rumah Mbak, termasuk untuk perempuan. Jadi iktikaf itu adalah berdiam diri di masjid dan melakukan aktivitas zikir, baca Quran, mengingat kekurangan diri, sholat sunnah, itu iktikaf. Jadi kalau kita di rumah, kita baca Quran, itu namanya baca Quran, bukan iktikaf. Atau sebaliknya kita di masjid, baca Quran, tapi sambil ngobrol, itu namanya bukan iktikaf, tapi baca Quran. Supaya dia dianggap iktikaf, dia mesti di masjid dan diem. Dia mesti di masjid atau di musola dan diem. Ya saya zikir di masjid Zah tapi sambil ngobrol, bukan itikaf namanya. Saya di masjid Zah tapi sambil santuy, itu bukan itikaf namanya. Itikaf itu mesti diam tenang di masjid. Oke. Ustazah, kalau jualan baca apa biar laris? Orang yang jualan sangat terikat dengan amal kebaikannya. Nah, teman-teman jangan lupa sedekah subuh setiap subuh. Jangan lupa sholat duha minimal 2 rakaat. Jangan lupa bersolawat dan syukuri nikmat yang ada. Selebihnya ikuti anjurannya. Jujur, amanah, jangan jelek-jelekin jualan teman. Jangan jual di atas jualan teman dan lainnya. Oke. Ustazah, sholat tahajud bisakah baca ayat pendek dan ayat kursi? Boleh. Ayat kursi boleh dibaca setiap habis sholat. Setiap Al-Fatihah. Tidak ada problem sama sekali ya. Ustazah, bagaimana hukumnya tahajud tapi mengantuk? Teman-teman, bahwa ketika teman-teman tahajud gitu ya, tapi ngantuk, atau ketika teman-teman sholat apapun dan teman-teman mengantuk gitu ya, maka teman-teman boleh melakukan yang namanya ngantuk. Canda ya. Ngantuk itu makruh ya teman-teman, jadi dia tidak sampai ke tahap membatalkan sholat. Cuma kalau bisa ditahan ngantuknya. Sama dengan nguap. Nguap itu makruh ya kalau bisa ditahan menguapnya. Karena Rasulullah itu juga menguap. Cuman Rasulullah tahan ya. Ustazah, oke, gitu ya. Semua yang ada di dalam Al-Quran bisa dijadikan ayat pendek setelah sholat. Benar sekali ya. Ustazah, niat sholat witir 1 rakaat. Sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Ustazah, kalau nggak ada salah dengan orang lain, sudah minta maaf tapi tetap disalahkan. Itu gimana Ustazah? Jawabannya adalah teman-teman, yang penting kita udah minta maaf. Dimaafkan atau tidak itu urusan dia dengan Allah ya. Itu urusan dia dengan Allah. Udah ya. Ustazah, gimana tertidur kalau berzikir? Bagus. Baca Quran tertidur, zikir tertidur jauh lebih baik dibanding nonton TV dan tertidur. Tidur aja kalau ngantuk. Kalau pengen zikir lagi ya udah cuci mukanya. Oke ya. Ustazah,
Boleh nggak selesai iftitah sedangkan imam sudah baca Al-Fatihah? Oke, aku coba jelaskan tentang cara sholat berjemaah ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Dan semoga betah belajar di akun ini ya. Aku coba jelaskan cara sholat berjemaah. Yang pertama, ketika imam baca iftitah, maka makmumnya baca iftitah. Kan memang gitu kan? Ketika imam baca iftitah, makmumnya baca iftitah. Kan memang kayak gitu kan guys? Nah, seketika imamnya baca Al-Fatihah, makmumnya mesti diem. Makmumnya diem guys. Oke, aku ulang. Ketika imam baca iftitah, makmum baca iftitah. Ketika imam baca Al-Fatihah, makmum diem. Ketika imam baca ayat pendek, baru nih makmum baca Al-Fatihah. Ketika imam baca ayat pendek, baru makmum baca Al-Fatihah. Seketika imamnya udah selesai ayat pendek, makmumnya belum selesai Al-Fatihah, ruku ikut imam. Atau seketika imamnya udah banyak nih bacaan ayat pendeknya. Kitanya udah selesai Al-Fatihah. Maka kita dengerin imam. Iftitahnya belum selesai, diem. Sesimpel itu aja. Oke ya. Tahajud harus mandi. Tahajud harus mandi nggak? Ya enggak. Selagi nggak dalam keadaan junub, maka nggak jadi problem ya. Sholat duha apakah harus baca surat ad-duha? Ya enggak ya. Rakaat pertama dalam surat duha memang dianjurkan baca asyams. Rakaat kedua baca ad-duha. Tapi itu bukan kewajiban, itu cuma macam keutamaan ya. Oke, aman ya. Kalau nikah siri ditinggal suami sudah 6 bulan, tidak dinafkahi, apa jatuh talak? Bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Apakah ketika suaminya pergi dia mengucapkan kalimat talak? Ketika dia mengucapkan kalimat talak, kita pisah aja lah, aku nggak mau lagi sama kamu, itu jatuh talak. Tapi ketika tidak ada kalimat-kalimat talak, maka itu belum jatuh talak ya. Oke. Za, boleh nggak ditransfer ilmunya ke aku pakai Bluetooth? Boleh, pakai WiFi hotspot. Mana ceritanya? Oke, Bluetooth. Ini sering aku dengar waktu aku kuliah dulu kata-kata ini. Nel, hidupin Bluetooth, ngapa? Ngapa? Kepalamu pindahkan ke aku aja gitu. Waktu itu infrared guys. Aku lagi diem. Nel, iya infrared hidupin. Ngapa? Deketin kepala kita. Kan infrared pakai deket kan guys. Maksudnya apa sih? Infrared ke aku. Isi kepalamu. Andaikan bisa, enak juga ya guys. Iya kan? Ternyata di kepalaku ada yang lain. Capcus ya. Oke gitu ya guys. Ustazah, apa boleh seorang janda yang berpenghasilan menerima zakat? Tergantung. Kalau penghasilannya cukup nggak boleh. Berarti dia bukan orang muslim. Tapi kalau penghasilannya itu bukan orang muslim, astagfirullah. Kalau penghasilannya cukup berarti dia bukan orang miskin. Tapi kalau seandainya penghasilannya nggak cukup berarti dia miskin. Boleh zakat ke janda ya. Oke. Kalau penghasilannya kurang boleh, berarti dia miskin. Kita zakat ke janda bukan karena jandanya, ya, tetapi karena miskinnya ya guys. Oke, nggak boleh Pak Tamrin. Jangan sayang dong Pak Tamrin. Bapak dari subuh menjelang syuruk di masjid nyapu. Bapak nggak dapat pahala haji umroh nanti. Bapak itikaf aja Pak, itikaf ya, doa, zikir ya. Siapa yang sholat subuh di masjid lalu kemudian dia itikaf sampai syuruk. Ya, dia itikaf nih. Siapa yang sholat subuh di masjid lalu dia itikaf nih sampai syuruk gitu kan. Maka pahalanya 1 kali haji 1 kali umroh ya. Ustazah, kalau janda tidak boleh dikasih zakat. Ya kalau dia kaya betul nggak boleh. Ustazah, kalau sholat subuhnya kesiangan, apakah masih tetap qobliyah subuh? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Tergantung. Jika waktu subuhnya masih ada, masih bisa qobliyah subuh kok. Tapi kalau waktu subuhnya udah habis, fokus ke sholat subuh aja. Qobliyah bisa dikerjakan selagi masih ada waktu sholatnya. Contoh, misalnya nih teman-teman qobliyah zuhur. Ya, nah teman-teman qobliyah zuhur, lalu kemudian azan zuhur jam 12.30. Teman-teman baru sholat jam 1 siang nih. Ya kan ceritanya nih.
Bisa qobliyah zuhur dulu 4 rakaat, lalu sholat zuhur 4 rakaat, lalu ba'diyah 2 rakaat, bisa, nggak ada masalah ya. Oke, Ustazah, oke, ya, gitu ya. Bisa pokoknya gitu intinya sih, apa namanya, selagi masih ada waktu sholatnya, kita masih bisa melakukan sholat sunat qabliyah ya. Siap Pak Daus, Mbak Nasya ya. Oke, saat umroh di tanah suci, cepatnya, sebentar ya guys. Saat umroh di tanah suci, terus apalagi pertanyaannya? Oh, sebaiknya sholat taubat kah selama sholat 5 waktu? Bebas aja. Mbak mau sholat apapun boleh. Sholat hajat pun gak jadi masalah. Tergantung kebutuhan Mbak ya. Ustazah, bolehkah zakat mal dikasih ke guru ngaji? Boleh, karena guru ngaji itu fisabilillah ya. Kalau tidak dinafkahi lahir batin lebih dari 3 bulan, jatuh talak nggak dengan sendirinya? Tidak ada talak terjadi secara otomatis, Mbak. Talak itu, Mbak, hanya terjadi karena 4 hal, Mbak. Pertama, suaminya ngomong talak, ku talak kau, kayak gitulah, cak-caknya kan. Nah, pura-puranya, ku talak kau, gitu, terjadi talak. Yang kedua adalah suaminya istrinya yang menggugat. Yang pertama adalah suaminya yang ngomong talak. Kemudian yang kedua istrinya yang menggugat. Yang ketiga salah satunya murtad. Yang keempat salah satunya meninggal. Talak hanya terjadi karena 4 ini saja. Talak hanya terjadi hanya 4 ini aja. Zakat ke adik kandung bisa. Karena adik kandung bukan tanggung jawab kita. Yang tidak boleh itu adalah ke orang tua dan ke anak. Karena mereka tanggung jawab kita. Ustazah, oke, aman ya teman-teman ya. Nah, kalau suami meninggal, terus istri nikah lagi, oke, mana lah tadi ya? Apa bisa ketemu di surga nanti? Bisa. Siapapun yang mau ketemu di surga, Mbak bisa ketemu dengannya. Ya, karena semua keinginan kita akan terkabul ketika kita di surga. Ya, palingan cemburu yang kedua, canda Mbak, boleh ya, ndak ada masalah. Ustazah, oke. Hukum barang tetangga udah nggak dibalikin tapi ke tetangganya keburu menghilang. Ganti dengan sedekah. Atau kasih ke orang lain untuk menghilangkannya. Sama dengan kita itu kalau punya hutang kepada orang. Tapi orangnya sudah meninggal dunia. Ya, maka cari ahli warisnya. Kalau ahli warisnya nggak ada, kita boleh ganti dengan sedekah. Oke. Ya Allah, saya sedekah ya 2 juta untuk membayar hutangku kepada si fulan. Kalau istri orang suka sama saya gimana? Oh, mantap kali pun Bapak ini. Jangan Pak ya, wala taqrabuz zina. Bapak cari istri baru yang lebih update versi terbaru 2025. Yang bergaransi anti air, anti baper ya Pak. Nggak boleh perempuan punya istri 2 Pak. Oke ya Pak. Oke ya, Ustazah, apa boleh kita memperlakukan ayah angkat seperti ayah kandung? Boleh, nggak jadi masalah. Berbakti kepadanya boleh, gitu ya. Oke, gitu ya. Ustazah, boleh nggak kasih zakat ke cucu? Boleh, karena cucu bukan tanggung jawab kita ya. Ustazah, oke. Apakah boleh sholat taubat dilaksanakan berulang-ulang? Boleh. Minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat ya, teman-teman ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Aku bertahun karena lagi hamil, tapi suamiku selingkuh. Tapi hati, gimana maksudnya? Pertanyaan gimana ya? Sebentar ya. Baik, saya pernah dengar kisah Rasul bangun kesiangan masih qobliyah subuh. Benar, tapi masih ada waktu subuhnya ya Mbak. Kalau waktu subuhnya udah habis, fokus ke sholat subuh aja. Ustazah, saya bisa sholat duduk dengan posisi kaki rakaat keempat apakah sah? Bisa, nggak masalah. Sholat duduk itu boleh selonjoran, boleh di kursi, boleh iftiroshi, boleh duduk tawaruk, aman ya. Sedekah subuh bisa dikasih ke anak sendiri ndak? Bisa. Kalau sedekah mah bebas guys, mau dikasih ke anak ya, kemudian mau dikasih ke cucu ya, mau dikasih ke teman, traktir makan kawan, kasih makan kucing, boleh, nggak jadi masalah ya. Oke, Ustazah, kalau mandi junub gosok gigi dulu boleh nggak? Boleh. Ustazah, oke.
Kaki sakit setelah olahraga. Oh, sholatnya boleh duduk nggak? Kalau sakitnya masih tertahankan, tetap berdiri. Karena dalam dalilnya, "Shallu qa'iman", sholalah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan. Kalau nggak bisa ya duduk. Oke, jadi kalau nggak bisa ya duduk. Dengan syarat kalau nggak bisa. Selagi masih bisa berdiri, berdiri. Oke, aku pernah melakukan sholat duduk dalam hidupku 2 kali. Waktu aku naik ke Bukit Sinai, Bukit Tursina di perbatasan Mesir, Palestina, Israel. Nah itu sakit banget kakiku guys. Rasa mau copot duniaku guys. Kukira hariku akan berakhir hari itu. Karena 6 jam naik, 6 jam turun. Ya udahlah, aku gas aja sholat duduk. Nah itu bisa. Karena udah menceringik-ceringik guys. Oke. Ustazah, kalau istri sudah meninggal, apakah di sana almarhum suaminya ingat sama istrinya? Nanti aku coba pastikan dulu, aku tanyakan dulu kepada almarhum suami. Aku mau sampaikan begini ya, teman-teman ya. Bahwa tidak ada yang tahu tentang alam ruh atau alam arwah. Suatu ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, akhbirni anir ruh." Kasih tahu aku tentang alam ruh. Maka Rasulullah berkata, "Wallahu alam bisawab", hanya Allah yang tahu. Lalu Rasulullah kepo juga. Seperti Mbak juga penasaran. Persis Mbak. Lalu Rasulullah bertanya kepada Jibril. Maka Jibril berkata, "Wallahu alam bisawab", hanya Allah yang tahu. Saya pengen sampaikan kepada teman-teman. Banyak pertanyaan, Ustazah, apakah orang meninggal 40 hari hadir? Apakah orang meninggal 30 hari hadir? Apakah orang meninggal dengar kalau kita mendoakannya? Maka itu semua tidak ada yang mengetahuinya. Yang penting tugas kita adalah berbakti kepadanya saat dia meninggal dunia. Ya, oke. Gitu ya, oke. Oke, gitu ya. Ustazah, aku bernikop. Awalnya coba-coba, sekarang jadi nyaman. Masya Allah, lanjutkan Mbak. It's okay, nggak ada masalah. Karena nggak ada hubungan nikop dengan ilmu pengetahuan. Udah pakai aja sambil menuntut ilmu. Kalau memang itu pilihannya. Ustazah, zakat sedekah buat orang tua. Zakat nggak boleh untuk orang tua. Kalau sedekah boleh, kalau zakat nggak boleh ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, cepet kali guys. Ya teman-teman ngetiknya kayak rudal. Kalau nikop itu apa? Nikop itu cadar. Ustazah nggak ngasih nafkah uang belanja untuk kebutuhan dapur. Apa dosanya? Oke ya. Suami nggak ngasih nafkah. Hanya uang belanja kebutuhan dapur. Apakah dosa saya menolak melayaninya? Tentu dosa. Sama dengan kayak gini. Ketika ada orang marah dengan aku balik marah. Ketika ada orang yang menyakiti aku balik menyakiti. Ya, itu tetap dosa. Ketika suami tidak menafkahi, istri tidak melayani, tetap dosa. Atau sebaliknya, ketika istri selingkuh, suami tidak menafkahi, suami juga berdosa. Makanya rumah tangga itu adalah bagaimana ke rumah tangga itu bisa mendatangkan kepada ibadah. Kalau rumah tangga itu sudah mendatangkan kepada dosa semua, maka boleh diakhiri. Aku ulang, misalnya nih, suaminya selingkuh, istri tidak melayani. Atau suaminya tidak menafkahi, istrinya tidak melayani. Atau istrinya selingkuh, suaminya tidak menafkahi. Dia menghina, kita mencaci. Ya, dia menasihati, kita menggurui. Isinya sakit hati semuanya. Maka itu boleh diakhiri ya. Oke ya. Ustazah, sholat taubat bisa dilakukan di tiap pagi. Bisa, habis syuruk bisa ya. Habis syuruk bisa ya. Ustazah, kalau gaji suami 20 juta, kalau gaji suami 20 juta, berapa persen keluarkan zakatnya? 500.000, yaitu 2,5. Perasaan bersalah boleh, tapi tidak boleh terlalu berlebihan. Karena ketika kita terlalu berlebihan merasa salah, takutnya kita nggak percaya bahwa Allah itu Maha Pengampun. Jadi perasaan salah harus diiringi dengan perasaan harapan. Harapan bahwa Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita. Oke. Gitu ya. Ustazah, kalau lagi puasa apa boleh mandi siang jam 10? Boleh aja ya. Ustazah, kucing itu najis enggak? Oh kenapa ya yang banyak
nanya kucing ya. Aku coba jelaskan lebih detail ya teman-teman ya. Bahwa dalam hadis riwayat At-Tirmizi, nih kucing nih banyak masuk juga nih pertanyaan DM. Kucing ya. Kenapa takut sama kucing? Oke, dari Ibnu Qatadah dari dalam hadis riwayat At-Tirmizi dijelaskan bahwa kucing itu air liurnya itu pun tidak dikatakan najis. Nah, hal ini asbabul wurud hadis itu adalah ketika istri beliau ingin mengambil wudhu, lalu kemudian ada kucing yang akan minum di air wudhunya itu, di dalam bencananya itu. Lalu kemudian Abu Qatadah menuangkan ya, menaikkan supaya kucing itu bebas untuk minum air itu. Dan kemudian beliau berkata silahkan berwudulah dengan air ini. Bahkan dalam wabah Az-Zuhaili dijelaskan bahwa dalam kucing itu air yang udah kena jilatan kucing itu bisa syarabuh, bisa diminum, bahkan bisa dijadikan air wudhu ya. Jadi tidak ada masalah. Hanya saja banyak kemarin yang nanya bulu kucing yang udah rontok. Nah, semua yang tanggal dari hewan peliharaan itu memang najis. Tetapi khususnya kucing karena dia ada di sekitar kita maka najisnya ma'fu. Dia tidak najis. Ustazah, oke. Mbak Rabuna, iya benar sekali ya. Jadi bulu kucing adalah najis, pernah dengar di pondok. Itu karena hadis yang mengatakan segala sesuatu yang tanggal dari badan binatang itu adalah najis. Tetapi untuk bulu kucing najis ma'fu kalau sedikit, kalau dia banyak seperti di dokter hewan juga masih dimaafkan ya. Ustazah, kalau sholat di bebatuan pinggir danau dan mukena basah kena aliran, nggak apa-apa. Air yang mengalir selagi nggak kena najis nggak apa-apa. Ustazah, memperjuangkan kucing itu hukumnya gimana? Nggak ada masalah pelihara kucing, tidak ada masalah. Ustazah, sholat lagi diinfus, sholat dalam keadaan berbaring ya. Dalam bulu kucing nggak najis ya, najisnya najis ma'fu ya, artinya dia tidak najis. Kalau kita diinfus, kita bisa sholat dalam keadaan berbaring. Ada dalil bahwa shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan, kalau nggak bisa duduk. Fa illam tastati fa ala jam, kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa illam tastati fa mustalqiyan, kalau nggak bisa ya telentang ya. Ustazah, kasih tips agar tawaf tidak kentut dan pipis. Jangan khawatir, kalau kentut, kalau pipis pergi aja ke sudut, kan masih muda juga kan. Pergi aja cari tangga, di bawah tangga itu ada tempat wudhu. Pasti itu. Nanti lanjutkan aja tawafnya dari titik yang kita kurang. Misalnya udah 3 tawaf, lalu kemudian kita tawaf ketiga kita pipis, cari titiknya, pergi keluar, lalu kemudian wudhu, lalu kemudian balik lagi ke titik itu, lanjutkan 4 kali lagi ya. Ustazah boleh tanya, apa boleh puasa Daud tidak terus menerus? Nggak ada problem ya teman-teman ya, nggak ada problem ya. Cuma puasa Daud itu boleh kok dibatalkan ya kalau teman-teman lagi nggak kuat, atau suaminya lagi pulang, atau suaminya lagi butuh, atau teman-teman pengen makan, nggak ada masalah ya. Ustazah, cara wudhunya gimana? Diwudhukan atau ditayamumkan itu bisa ya. Tapi bisa kok. Aku pernah mengalami fase di mana lagi diinfus tayamum. Ya, tinggal tangan kanan, tangan kiri aja kok, ya kan? Ustazah mau jamaah, sebaiknya sholat tahiyat di masjid dulu apa qobliyah dulu? Qobliyah dong. Qobliyah itu sunnah muakkad, sementara tahiyatul masjid sunnah biasa, ya. Ustazah, ketika berada di pantai, apakah makruh sholat di pantai? Tidak ada masalah. Ustazah, gerakan sholat jenazah nggak ada, cuman 4 kali takbir aja. Ustazah, kalau udah berumur hidup sendiri, kerja nggak boleh pakai hijab. Solusinya cari kerja yang boleh pakai hijab. Selagi belum pikun, teman-teman wajib menutup aurat. Kalau mau buka aurat boleh, tapi pikun dulu. Ustazah, boleh nggak tahajud, taubat, hajat dilakukan setiap hari? Tentu boleh. Niat wudhu bacaannya sebelum wudhu atau saat membasuh, bebas aja, itu ikhtilaf.
Ustazah, oke aman ya. Oke mau tutup aurat ya. Kalau sholat subuh kesiangan boleh qobliyah subuh dulu nggak? Selagi masih ada waktu subuhnya boleh. Tapi kalau waktu subuhnya udah habis nggak boleh ya. Langsung sholat subuh aja ya. Ustazah, oke. Doa setelah azan tidak hafal, sebaiknya dibaca apa? Sunnah saja membaca doa setelah azan. Tapi yang perlu teman-teman ingat bahwa antara azan dan iqomah itu doa kita mustajab. Jadi jawab azannya, berhenti azannya, doa menjelang iqomah. Baik kita di masjid maupun di rumah. Pokoknya setelah azan, antara azan dan iqomah itu doa. Boleh pakai bahasa Indonesia, boleh. Oke? Gitu ya teman-teman ya. Ustazah, baiknya puasa Daud atau Senin Kamis? Tentu puasa Daud. Karena puasa Daud itu adalah puasa yang nomor satu di antara ekosistem puasa sunnah. Jadi puasa Daud itu yang udah paling bagus sih. Cuma itu kan tidak mudah ya guys. Ya sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Ya itu kan tidak mudah ya. Kalau teman-teman mau latihan dulu puasa Senin dan Kamis, puasa Yaumul Bid, baru ke puasa Daud ya. Ustazah, oke, bagaimana sholat orang sakit berpampers? Sholat dalam keadaan baring aja, yang penting pampersnya tidak ada isinya. Sholat dalam keadaan baring itu caranya seperti ini. Sholat dalam keadaan baring caranya seperti ini ya. Misalnya ini adalah kepala, ini adalah kaki. Baring ya kan dalam dalilnya shollu qaiman, sholalah kalian dalam keadaan berdiri kan gitu kan. Fa illam tastati fa qaidan, kalau nggak bisa duduk kan gitu kan. Nah, fa illam tastati fa ala jab, kalau nggak bisa miring ke kanan. Ini kepala, ini kaki. Ya, ini tangan kanan, ini tangan kiri. Tangan kanannya di bawah menghadap ke kiblat. Jadi dadanya ini menghadap ke kiblat. Takbirnya gimana Ustazah? Kepalanya aja Allahu Akbar gitu kan. Nah, lalu kemudian baca dalam hati. Sami Allahu liman hamidah. Baca dalam hati. Sujud. Allahu Akbar. Baca dalam hati. Itu bisa. Atau gerakan jari aja. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Bisa. Atau mau baring, bisa. Fa illam tastati fa mustalqiyan. Kalau nggak bisa telentang. Kalau baring itu kepalanya di sini. Kakinya ke arah kiblat. Dan dikasih bantal sehingga wajahnya yang ke kiblat. Takbirnya bisa dengan gerakan tangan aja. Bacanya dalam hati ya. Oke, Ustazah, gimana agar doa cepat terkabul? Pertama, harus berbaik sangka kepada Allah dan yakin bahwa doa kita akan diijabah. Kemudian yang kedua adalah cari tempat-tempat mustajab doa. Di mana tempat mustajab doa? Misalnya antara azan dan iqomah. Kemudian di sujud terakhir ketika mau habis sholat. Lamakan sujudnya, doa kepada Allah ya, sebelum at-tahiyatul lamakan sujudnya, doa kepada Allah. Kalau bahasa Arab boleh dilafazkan, kalau bahasa Indonesia cukup dalam hati saja. Kemudian selanjutnya adalah saat sholat malam dan ba'dal maktubah, setelah sholat fardu ya, itu tempat-tempat mustajab doa. Kalau teman-teman berpuasa itu mustajab doa sepanjang waktu kita berpuasa. Hanya saja doa kita itu Allah kabulkan dalam 3 bentuk ya. Yang pertama langsung Allah kabulkan sesuai dengan yang kita mau. Ya Allah, aku pengen rezeki, datang langsung tuh bonus dari kantor. Tapi tidak hanya itu, kadang-kadang Allah kabulkan doa kita di masa yang akan datang dalam bentuk yang berbeda. Mintanya rezeki, rezekinya nggak datang-datang. Terus rupa-rupanya anak yang tadinya maksiat taubat, suami yang tadinya tidak mau sholat jadi sholat dan seterusnya ya. Nah jadi itu ya teman-teman ya. Atau nanti Allah akan balas di hari akhirat. So everything is, semua doa kita pasti dikabulkan kok. Oke. Ustazah, lagi haid boleh nggak berdoa di waktu mustajab tadi? Sangat dibolehkan. Wanita haid boleh berdoa ya. Ya minimal wanita haid antara azan dan iqomah atau sepertiga malam terakhir dia boleh zikir dan dia boleh berdoa. Oke. Setelah sholat fardu doa sebentar lalu ba'diyah, enggak apa-apa. Yang penting doa. Sayang soalnya itu momentum ya. Ustazah, oke, bolehkah puasa qadha dilakukan seperti puasa Daud? Boleh, yang penting niatnya satu aja ya.
Oke, hanya nggak sholat, benar sekali ya. Kalau suami suka utang tanpa beritahu istrinya, taunya kalau ada orang nagih, akhirnya istri yang bayar. Tidak wajib istri membayarnya. Kalau mau membayar berarti membantu suami. Tapi hutang itu adalah akad daripada orang yang berhutang. Yang wajib bayar adalah orang yang berhutang. Kalau istri berhutang, istri yang wajib bayar. Kalau suami berhutang, suami yang bayar. Kalau yang membayar adalah pasangan, itu hanya bentuk sedekah dan bantuan. Tapi harus ikhlas. Oke. Ustazah, oke, boleh nggak sholat sejadahnya yang tebel? Nggak apa-apa, lututnya sakit pakai sejadah tebel. Nggak masalah, yang penting nggak tidur di sana. Oke, Ustazah, oke, oke. Oke, sebentar. Boleh Kak menghadiri reunian? Boleh, yang penting godol basar, tahan pandangan, tundukkan pandangan, nggak boleh jinsiah. Apalagi kalau CLBK. Oke. Ustazah, saya pernah nyerempet orang, saya kabur, nggak bertanggung jawab. Segera mohon ampun kepada Allah ya. Ustazah, suami meninggal, apakah istri boleh mengikut memandikan? Nggak boleh. Memandikan itu harus sejenis. Anak wanita hanya boleh dimandikan ibu dan sebaliknya. Bapak hanya boleh memandikan anak laki-laki dan sebaliknya. Nah, sementara istri tidak bisa memandikan suami, tapi suami bisa memandikan istri. Karena Ali bin Abi Thalib memandikan Sayyidatina Fatimah, sementara istri Rasulullah tidak memandikan beliau. Oke. Arti siratal mustaqim, jalan yang lurus. Ustazah, sholat wudhu atau tahiyatul masjid dulu? Bebas. Bebas aja mau yang mana duluan. Jam 11 masih bisa sholat duha? Masih. Pokoknya 1 jam lah menjelang azan zuhur ya. Ustazah, oke. Salam pada sholat jamaah. Tangan masih mendekap, enggak, buka ya. Assalamualaikum warahmatullah, jatuhkan tangannya. Assalamualaikum warahmatullah, jatuhkan tangan kirinya. Oke. Ustazah, oke. Teman-teman share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Yang baru lihat wajah aku sekarang, teman-teman boleh klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Semoga betah ya belajar di akun ini. Ustazah, sebentar ya. Kalau sholat suka nggak fokus, nggak apa-apa. Karena khusyuk itu butuh proses. Yang penting Al-Fatihahnya dibaca, ayat pendeknya dibaca, nggak apa-apa. Lama-kelamaan paksakan sholat. Lama-kelamaan terbiasa, baru deh bisa merasakan khusyuknya sholat. Ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, sebentar ya. Oke. Gimana menghilangkan rasa takut jenazah? Soalnya kebayang-bayang. Nggak ada masalah, jenazah itu nggak bakal hidup lagi kok teman-teman ya. Dalam fase dakwahku udah 22 tahun, maybe udah ratusan jenazah yang aku mandikan ya. Jadi insya Allah semua baik-baik aja, nggak bakal kebayang. Awal-awalnya takut sih teman-teman ya, tapi at the end of the day bisa terbiasa. Cuma aku punya pengalaman yang tidak aku sebutkan namanya, memandikan jenazah yang kecelakaan, dan itu sangat sangat ngeri ya teman-teman, telinganya udah macam putus kayak gitu kan. Nah biasanya aku ambil jeda untuk baca Al-Quran agar aku tenang, baru aku memulai memandikannya. Itu karena belum terbiasa aja sih. Oke. Ustazah, selesai sholat fardu, ba'diyah dulu atau kodo dulu. Terserah aja mau yang mana duluan. Tapi kodo hanya bisa dikerjakan kalau kita ingat jumlahnya ya. Ustazah, dampak dari riba akan Allah hancurkan pada masanya. Riba itu ibarat dosa besar. Dia bagaikan menzinahi ibu kandung sendiri. Semoga teman-teman yang masih terlilit hutang riba, Allah lunaskan secepatnya, Allah mudahkan proses hijrahnya ya. Saya yakin banget teman-teman ikut riba bukan karena tidak takut dosa, tapi karena teman-teman tidak tahu. Kalau karena teman-teman tidak tahu, dalam hadis Arba'in dijelaskan bahwa diangkat pena artinya tidak ada dosa bagi orang yang tidak tahu. Semoga sekarang sudah tahu bisa lebih baik, Allah mudahkan. Aku selalu doa teman-teman yang pengen hijrah ya, masih terlilit hutang riba, semoga Allah mudahkan prosesnya sehingga teman-teman bisa lebih enak ibadahnya ya.
Oke, Ustazah, iya dong, pinjam uang di bank itu riba, udah jelas itu ya. Jadi kalau teman-teman, kenapa pinjam uang di bank itu riba? Yang pertama adalah karena ada bunganya setiap pembayaran bulanannya. Kemudian yang kedua adalah karena dalam telat itu juga ada dendanya. Ya, pertama ada bunganya kan, yang kedua ada dendanya kan. Kemudian yang ketiga, kalau Mbak nggak sanggup bayar, Mbak nanti uangnya itu akan dia ambil Mbak. Dan motor atau mobil yang udah atau rumah yang udah Mbak bayar itu dia tidak akan kembalikan Mbak ya. Ustazah, sedekah subuh saya simpan di rumah, tapi terkadang diambil untuk jajan cucu. Nggak apa-apa, itu kan sedekah juga namanya. Oke, oke, siap ya. Kalau sholat zuhur pas hari Jumat yang lebih didulukan gimana? Yang penting udah masuk waktu zuhur. Yang penting udah masuk azan zuhur, teman-teman udah masuk waktu zuhur, udah bisa sholat zuhur ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Ah, Bagaimana traktir makan kawan tapi pakai kartu kredit? Nah, kartu kredit itu sebenarnya bisa jadi boleh, bisa jadi tidak. Dia menjadi boleh kalau kita membayarnya sebelum keluar bunganya, sebelum bulan depan. Atau kita tanam uang dulu di kartu kredit itu lalu kita bayar. Nah, kalau PAY latar kalau ada bunganya itu nggak boleh. Tapi kalau nggak ada bunganya aman ya. Tapi kayaknya tipis kemungkinan ya. Oke, parfumku udah sampai, suka sekali. Iyalah, parfum merah guys. Ya dong. Mana ada pilihan parfumku nggak wangi? Heboh ya, ngeri ya, merah ya. Parfum merah udah ada ya teman-teman. Tapi nanggung stoknya. Ustazah, sebentar ya. Oke, punya teman tapi ngutang melulu ya. Untuk menolak meminjamkan langsung harus berkata apa biar nggak menyinggungnya. Tidak perlu takut tersinggung, cukup ucapkan yang baik-baik aja. Maaf, sekarang memang aku lagi nggak bisa minjamin ya. Udah, gitu aja. Maaf ya, sekarang aku lagi nggak bisa minjamin. Tidak usah banyak berekspektasi, apalagi kalau teman-teman harus berdusta ketika tidak meminjamkan uang kepadanya. Nggak apa-apa, menolak dengan baik-baik bukan karena tanda kita nggak baik kok, aman ya. Ustazah, oke. Suka lihat kajian, tandanya apa? Nah, teman-teman semuanya, kalau ada suka dengan konten-konten Islam, suka dengan ceramah-ceramah agama, suka dengan ibadah-ibadah, suka dengan dalil-dalil, suka dengan ceramah-ceramah, itu tandanya adalah ciri-ciri orang yang telah mendapatkan hidayah. Semoga kita semua ya, jadi banyaklah bersyukur kalau teman-teman suka belajar agama, karena nggak semua orang suka diceramahi, nggak semua orang suka dengan dalil, nggak semua orang ringan untuk belajar, nggak semua orang mau ribet buat ngafal. Kalau teman-teman bagian di antaranya, selamat ya. Semoga kita semua lebih baik ya. Oke, gitu ya. Yang penting kita itu mau mendengar ya. Ketika kita mau mendengarkan kebaikan, walaupun belum kita amalkan sekarang, nanti ada masanya kok kita amalkan. Yang penting kita mau belajar dulu aja ya. Karena ibadah tanpa ilmu juga nggak ada artinya. Bayangkan berapa banyak orang saat azan masih aja baca Quran. Bisa kita bilang orang tuh nggak beriman, orang tuh beriman, cuman kurang berilmu aja. Berapa banyak orang yang saat azan di masjid dia cerita, dia beriman kok, dia datang ke masjid kok, cuman dia cerita. Apakah dia tidak beriman? Ya, dia beriman, tapi kurang berilmu aja. Makanya ilmu itu penting teman-teman ya. Ilmu itu penting. Berapa banyak orang yang banyak sedekahnya, banyak uangnya, tapi dia nggak bayar zakat. Ya karena nggak ngerti ilmunya, ya kan? Makanya dengan kita belajar ilmu, pelan-pelan kita ngerti nih mana yang wajib, mana yang sunnah, ya kan? Berapa banyak orang yang suka dengarkan ceramah-ceramah agama, tapi saat ustadznya ceramah dia baca Quran di belakang. Katanya dia udah beriman, padahal salah. Baca Quran hukumnya sunnah, mendengarkan ceramah ustadz hukumnya wajib. Nah, ini penting ya. Semoga kita lebih baik ke depan ya. Mereka semua beriman tapi ilmu ya. Nah, semoga enggak usah buru-buru, kita belajar pelan-pelan aja ya. Pelan-pelan aja, teman-teman yang mau ikutan belajar, klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Oke.
Ustazah, saya dan teman punya tabungan umroh bersama, tapi berbentuk emas digital. Emas digital, nggak masalah. Yang penting bisa dicairkan fisiknya kalau kita mau ya. Oke, gitu ya. Oke. Ustazah, oke. Ngantuk di sela-sela tahajud sebentar. Ngantuk di sela-sela tahajud, sebentar ya. Sampai lelap. Maksudnya udah selesai tahajudnya. Kalau udah selesai, iya Mbak Feve. Kalau udah selesai tahajudnya, menjelang tahajud berikutnya. Mungkin seperti itu pertanyaannya. Kalau tidurnya gini-gini aja, tidur kayak gitu tidak membatalkan wudhu. Oke. Yang membatalkan wudhu adalah tidur lelap yang teman-teman memang baring banget gitu ya. Ustazah, oke, aman ya teman-teman ya. Oke. Kalau lagi sholat fardu terdengar iqomah lanjut aja. Yang penting udah jawab azan lalu teman-teman sholat fardu. Nggak ada masalah. Terdengar iqomah nggak masalah ya. Kenapa kalau melewatkan sholat fardu wallahu alam kelewatan ya. Kelewatan ya. Bolehkah tidur setelah sedekah subuh karena saat haid tidak sholat subuh Mbak? Usahakan jangan tidur habis subuh ya. Jangan tidur di 3 waktu ini walaupun dalam keadaan haid ya. Iya. Pas azan nggak boleh ngaji. Pas azan jawab azan. Tutup Qurannya ya. Nah jadi jangan tidur di 3 waktu ya. Yang pertama adalah setelah subuh ya. Dalam dalil dikatakan an-naum ba'da subuh yadhabu barakatar rizq wal umr. Tidur habis subuh akan mengangkat berkah rezeki dan usia kita. Yang kedua jangan tidur habis asar. Yang ketiga jangan tidur sebelum isya ya. Karena yakrahun naum qoblal isya. Ya Rasulullah itu tidak suka orang yang tidur sebelum isya. Oke, aman ya. Siap ya. Ustazah, oke, aku nggak kecepatan kan? Pas ya teman-teman ya. Ustazah, oke sebentar. Bolehkah sholat taubat setelah sholat asar? Tidak boleh. Tidak ada sholat di 3 waktu haram sholat. Habis asar nggak boleh sholat. Kenapa? Karena orang Majusi menyembah matahari Tuhannya yang akan pergi. Habis subuh nggak boleh sholat. Kenapa? Karena orang Majusi menyembah matahari Tuhannya yang akan muncul. Ya sebelum azan zuhur kayak terik saat matahari di atas kepala jam 12-an lah ya. Haram sholat. Kenapa? Karena orang Majusi menyembah matahari Tuhannya yang di atas kepala. 3 jadwal itu jadwal sembahyangnya orang Majusi ya. Man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang mengikuti ajaran satu kaum maka dia bagian dari kaum itu ya. Ustazah, oke, pas sakit boleh ya tidur di 3 waktu itu. Kalau sakit nggak masalah. Dia tidak berdosa guys. Tidur di 3 waktu itu tidak berdosa. Cuman diangkat berkah aja dalam hidup kita. Oke. Bolehkah sholat hajat setelah sholat duha? Boleh, nggak masalah. Sholat hajat itu adalah sholat yang bisa dikerjakan siang dan malam. Selain di 3 waktu yang diharamkan tadi ya. Oke, Ustazah, apakah boleh sholat di rumah sedangkan di masjid sedang azan? Jawab dulu 1 kali azan, baru teman-teman sholat ya. Ustazah, saya melewatkan sholat fardu tapi tidak sengaja. Seperti punya hutang rasanya miliaran. Ya, berarti itu karena udah konsisten. Bagus banget ya. Ustazah, kalau kita pas baca Al-Quran tapi suara azan di HP bunyi, matikan azannya boleh, lanjut bacaan Al-Qurannya ya. Oke gitu ya. Ustazah, parfum Dubai merah sudah sampai. Harum kan? Yang merah itu harum guys. Banyak banget yang suka ya, dahsyat memang wanginya ya. Oke, cuma itulah stoknya nanggung. Ada sih malam ini yang merah. Kalau teman-teman yang udah nungguin ternyata nggak jadi 2 bulan ya guys. Ustazah, oke sebentar ya. Kenapa ya? Kalau bagaimana? Bentar ya. Ini kalau aku lihat ke bawah nggak kelihatan bacaannya ini karena jilbab warnanya nggak oke nih guys ya. Ustazah, zikir selonjoran boleh nggak? Oke, zikir item ada. Malam ini ada Mbak Mama Yuda ya. Oke, jam 9 nanti ya. Aku mau ngomong apa ya? Zikir selonjoran ya. Jadi gini,
Hada dalil alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring ya. Jadi boleh zikir selonjoran, sambil nyetir, naik motor, sambil masak, boleh, nggak ada masalah ya. Oke, Ustazah, sebelum baca Quran, apakah wajib wudhu? Sangat dianjurkan wajib wudhu. Ya, Imam Nawawi mengatakan sunnah, tapi anjurannya tetap wudhu ya. Ustazah, apakah benar kulit kambing kurban tidak boleh dijual? Ya, tidak boleh dijual, hanya dibagi aja. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Doakan usia kita panjang, kita bisa lebih belajar lebih banyak di akun ini. Nanti klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita nanti waktu kurban kita akan bahas terus tentang kurban. Teman-teman gak perlu khawatir ya. Insya Allah selagi TikToknya aman, akunnya sehat, teman-teman juga sehat, akunnya ada usia, kita belajar terus. Kita akan ketemu dengan banyak momentum nanti dan yang udah kita lewati 2 tahun belakangan ya. Tapi teman-teman yang baru follow gak ada masalah. Kita tetap banyak mengulang dan belajar lebih banyak ya. Ustazah, kalau ada memalsukan surat tanda tangan hukumnya dosa besar ya, dosa besar. Oke. Ustazah, bagaimana kalau sholat, boleh nggak niat sholat dalam hati? Oke, baik. Niat sholat dalam hati pakai bahasa, niat boleh pakai bahasa Indonesia. Niat sholat, niat puasa, ya niat wudhu, ya niat tayamum, niat mandi junub, boleh pakai bahasa Indonesia. Oke. Ustazah, sujud sahwi itu berapa kali? 2 kali ya teman-teman ya. 2 kali sujud sebelum salam. Kalau bangun kesiangan jam 6, udah masuk jadwal haram sholat, tetap sholat subuh ya. Oke, tetap sholat subuh ya teman-teman ya. Ustazah, oke sebentar ya, aman ya guys. Oke, dengar sholawat pakai musik, ya is oke, gak ada masalah. Ustazah, harum banget za parfum Dubai, tuh kan? Masya Allah ya, nanti jam 9-an aku spill parfum Dubai-nya. Gercep aja ya guys, stoknya nanggung soalnya. Ustazah, apakah kalau kita nggak berhenti sholat, itu termasuk zikir juga? Sholat itu isinya doa dan zikir. Is oke dong? Sholat itu isinya doa dan zikir. Iya dong teman-teman kan. Nah, Al-Fatihah itu isinya zikir dan doa. Zikir itu memuji Allah, doa itu meminta kepada Allah. Iya dong. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, zikir. Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, zikir. Maliki Yaumiddin, penguasa hari pembalasan, zikir. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Baginya iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami menyembah, kepada engkau kami memohon pertolongan, zikir. Ihdinas siratal mustaqim, tunjungi aku jalan yang lurus. Nah, itu dia doa. Oke guys, kayak gitu ya teman-teman ya. Siap. Sehat selalu ya. Di sana hujan nggak? Waduh, aku dalam rumah nggak kedengeran suara hujan guys. Oke, nggak kedengeran aku. Ustazah, oke gitu ya. Bentar ya. Oke, keluarga dinafkahi uang gaji pokok, tapi suami pinjol. Ya pinjol dia, urusan dia dengan Allah ya. Nah itu harus disikapi biar tidak terjadi ya teman-teman ya. Ustazah, bersentuhan wudhu dengan suami batal nggak? Imam Syafi'i bilang mutlak batal, baik muncul syahwat maupun tidak. Imam Hanafi mengatakan tidak batal ya, baik muncul syahwat maupun tidak. Imam Maliki mengatakan batal kalau muncul syahwat aja. Terserah teman-teman mau pilih yang mana. Oke, ya. Oke. Ustazah, saya mau berangkat umroh. Saya nggak bisa baca Arab. Nggak apa-apa mbak, nggak masalah. Teman-teman, umroh itu yang penting niatnya aja. Saat tawaf nanti ada tukang bimbingnya kok. Ada yang bimbing membacanya kok. Kalaupun teman-teman nanti bingung, ya doanya pakai bahasa Indonesia. Dan itu ada bukunya nanti dari travelnya. Berangkat aja bismillah, banyak berdoa ya.
Kalau teman-teman mau, coba lihat di channel YouTube aku, ketik aja di YouTube itu manasik umroh Nela Luki. Di situ akan ada video aku tentang manasik umroh yang jarang disampaikan oleh banyak yang ada selama ini. Belajar dari TikTok aku juga ada, ketik aja manasik umroh Nela Luki. Misal tawaf Nela Luki di TikTok. Misalnya sa'i Nela Luki. Nah ya, itu raudhoh Nela Luki, berarti amalan-amalan di raudhoh. Nah, banyak-banyak ya, di searching aja guys, karena di TikTok ini udah 7.000 lebih soalnya video akunnya. Kalau nggak di searching repot juga ya. Di searching aja ya. Oke, Ustazah, oke gitu ya teman-teman ya. Oke, sebentar ya. Ustazah, aku sudah lihat memang bermanfaat. Masya Allah, benar ya. Oke, semoga membantu ya teman-teman ya. Nggak apa-apa, berangkat aja, nggak masalah ya. Oke, Ustazah, sholat tahajud apa boleh pakai ayat kursi? Loh, ayat kursi itu bagian dari ayat Al-Quran yang bisa dibaca di setiap sholat. Yang penting adalah setelah Al-Fatihah itu ayat Al-Quran guys. Mau Yasin kayak 5 ayat pertama, mau Ad-Duha kayak 2 ayat pertama, ya mau ayat kursi kayak, mau Rabbana Atina Fid Dunya kayak gitu ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, oke sebentar ya. Oke. Kalau iftitah terus Al-Fatihah, habis itu lupa udah baca Al-Fatihah belum ya? Boleh diulang nggak? Boleh, tapi jangan sering-sering ragu ya. Kalau sering-sering ragu itu namanya adalah was-was dari setan nanti ya. Oke, Ustazah, sama-sama Mbak Rina, thank you ya. Selesai qobliyah. Terus gimana ceritanya ini? Cepet kali kayak rudal. Sebentar ya guys. Teman-teman ngetik pakai jari atau pakai nafas ini? Oke. Ustazah, iya, siap Mbak Ari Herawati ya. Ustazah, sebentar ya. Harus saya puasa nazar Senin Kamis berturut-turut, tapi pas mau puasa dapat haid. Nah ya, nggak diulang, lanjut aja ya. Ustazah, Oke, cara mengatasi was-was. Teman-teman pernah nggak was-was setelah melakukan ibadah? Habis ngambil wudhu ragu, tadi aku udah basuh tangan nggak sih? Tadi wudhu aku sah nggak sih? Habis sholat salam kanan salam kiri ragu, tadi aku udah tahiyat awal nggak sih? Lagi tawaf ragu, itu rakaat itu tadi udah 6 kali atau 7 kali ya, kayak gitu kan? Ragu ya. Pokoknya ragu lah gitu kan ya. Maka ketika ragunya itu, iya Mbak Dirja, ketika ragunya itu setelah melakukan ibadah, maka kita kena kaidah yang bunyinya adalah asyakku ba'dal fi'li la yu'athir. Keraguan-raguan yang muncul setelah ibadah abaikan. Keraguan-raguan yang muncul setelah ibadah abaikan. Nggak usah diulang kalau udah selesai ibadahnya, oke? Ustazah, saya sering kentut. Kentut lagi? Siap, kentut. Maaf, siap. Kalau Mbak kentut kayak gini Mbak. Pastikan dulu apakah kita benar-benar kentut atau merasa kentut. Itu beda. Karena banyak kita ini nggak kentut, cuman merasa-rasa kentut aja ya. Makanya suatu ketika seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, asy'uru tumatak, saya selalu merasa kentut." Apakah kata Rasulullah? Rasulullah berkata bahwa bukanlah kentut namanya, hatta yasma' sautan aw yajidariha. Bukan kentut namanya sampai kau dengar bunyinya atau kau cium baunya. Oke? Artinya bukan kentut kalau kita nggak terlalu yakin itu adalah kentut ya. Oke, gitu ya. Ustazah, sujud syukur berapa kali? 1 kali cukup. Sujud syukur itu adalah sujud kalau kita itu mendapatkan sebuah nikmat. Misalnya nih guys, kita lagi dapat kabar nih gitu ya. Lagi dapat kabar, hey, kamu tuh naik jabatan loh. Langsung sujud aja ya. Mbak Kri ada, ntar ya. Langsung sujud, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billah ya. Oke. Nah gitu. Atau kalau teman-teman mau, teman-teman boleh sujud syukur setiap habis sholat. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.
Langsung sujud aja guys. Ya, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula, wala quwata illa billah. Ya, kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, oke. Hai, parfum Dubai mana Zah? Mantep ya, parfumnya keren guys. Parfum Dubai itu wangi banget ya, yang merah ya. Ya bikin 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 ini ya, bikin gelisah yang nggak kebagian ya. Oke ya, oke. Oke, Ustazah, oke sebentar ya. Saya puasa Daud, apakah boleh puasa weton? Puasa Daud lanjut aja puasa Daud, nanti teman-teman boleh kalau puasa Daud silahkan aja teman-teman berpuasa Daud, nanti boleh doakan anaknya ya. Parfum merah wangi, ada yang udah beli parfum merah nggak? Ada yang udah nggak yang merah? Wangi nggak? Yang merah wangi ya guys. Itu jadi males kita makainya ya guys. Jadi kepengen parfum Zah. Pokoknya wangi, yang merah itu wangi sih. Oke udah ya, siap ya. Ustazah, kapan ready lagi parfum? Malam ini ready, tapi stoknya nanggung. Cepetan aja, jangan kehabisan. Udah Zah, wangi banget. Ada